Ibu lagi. Kita mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini di gedung Aula Puspihat Kabupaten Indramayu dalam rangka sosialisasi perkembangan BUMDes. Dalam hal ini kita kegiatannya dikemas perkembangan evaluasi perkembangan desa. Dalam hal ini BUMDes. Karena memang kita kemarin sudah ada mengadakan rakor terkait dengan BUMDes dan BUMDesma. Jadi nanti ada informasi yang kita sampaikan kepada teman-teman BUMDes di sini dan kebetulan juga di sini sudah ada pakar-pakarnya ini ya. Pakarnya dari CEO BUMDes, dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat Kementerian Desa yang nanti akan menyampaikan dan berbagi sharing dengan teman-teman BUMDes. Khususnya di sini yang saya undang itu kan BUMDes yang sudah berbadan hukum. Ya, terima kasih sebelumnya sudah hadir di sini di sela-sela waktunya karena saya juga tahu teman-teman BUMDes di sini mungkin ada yang menjadi untuk persiapan di hari Rabu ya. Jadi saya apresiasi sekali, saya mengucapkan terima kasih karena saya meminta waktunya khususnya kita bisa sharing terkait dengan BUMDes yang berbadan hukum itu nanti seperti apa untuk progres kita di tahun depan sesuai dengan ketentuan dari pusat yaitu dari Pak Presiden kita yang terkait dengan ketahanan pangan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di sini dan sudah menyerahkan waktunya dan saya serahkan ini saya sebagai moderator nanti kita sharing saja. Di sini ada TAPM yang akan menyampaikan terkait dengan hasil lanjut rapat kemarin di provinsi dan juga nanti bisa sharing dengan BUMDes di sini yaitu BUMDes Kedungdawa dan BUMDes Sukra. Kita kasih tepuk tangan dulu karena BUMDes Kedungdawa dan BUMDes Sukra itu alhamdulillah kita 3 besar sudah masuk mereka dan juara pertama yaitu dari BUMDes Desa Kedungdawa untuk tahun ini. Semoga nanti di tahun-tahun depan kita bisa BUMDes yang lain bisa ikut memajukan perekonomian di desa, khususnya karena memang ekonomi di desa itu pasti dari badan usaha milik desa. Siapa lagi kalau bukan kita yang bisa mengembangkan BUMDes dan usahanya. Ya Bapak Ibu, untuk acara ini saya langsung serahkan kepada tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, kepada koordinator Bapak Tulus, dipersilakan. Terima kasih Bu Sismi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dinas DPMD yang mewakili Bu Sismi dan teman-teman, sahabat TAPM, ada Kang Wahyudi, Kang Sarif, Kang Tamjid, serta para direktur BUMDes yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan fasilitasi penyelenggaraan evaluasi perkembangan untuk BUMDes tahun 2024. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, para direktur BUMDes yang hadir di sini, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa BUMDes sekarang ini sudah menjadi hal yang seksi, Pak. Seksi bukan arti kata negatif ya. Artinya seksi dalam hal ini adalah bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan dalam pelaksanaan ketahanan pangan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, yaitu untuk mensuplai bahan pokok makanan. Nah, inilah yang menjadi poin penting bahwa Bapak Ibu yang hadir di sini bisa berkontribusi BUMDesnya ke depannya itu. Di lain itu juga nanti ada koperasi.
Koperasi inilah yang bekerja sama dengan BUMDes untuk mensuplai makanan. Nah, prosesnya itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Tentunya yang sudah datang di sini kan Bapak Ibu Direktur BUMDes yang sudah berbadan hukum ya. Nah, di lain itu juga nanti juga ke depannya itu nanti ada nomor pokok wajib pajak BUMDes. Ini yang dikeluarkan oleh Dijen Pajak Kemenkyu. Salah satu syaratnya itu untuk BUMDes-BUMDes yang ingin berkontribusi dalam makanan bergizi gratis. Selanjutnya juga ada yang namanya nomor induk berusaha dari online submission system dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ada 3 poin penting yang mesti syarat-syarat itu terpenuhi oleh BUMDes-BUMDes, khususnya BUMDes yang ada di Indramayu. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke dalam LKPP, Bapak Ibu sekalian, untuk dimasukkan ke dalam e-katalog. Nah, proses ini juga tentunya kan bukan hal yang mudah. Apalagi dari sejak BH BUMDes saja, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, prosesnya kan panjang, harus nunggu terlebih dahulu, betul nggak? Nah, apalagi dengan syarat-syarat yang lainnya. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa dipermudah. Artinya dalam syarat-syarat ini bisa dimudahkan supaya BUMDes ini langsung bisa mensuplai atau langsung bisa memberikan kontribusi kepada makanan bergizi. Nah, setelah proses itu sudah dilalui dan teman-teman masuk ke dalam e-katalog yang ada di LKPP itu, baru kemudian nanti BUMDes ini mensuplai kepada satuan pangan. Satuan pangan ini seperti berbentuk dapur umum, Pak. Dapur umum yang di tiap kecamatan-kecamatan itu. Nah, teman-teman BUMDes ini, para direktur BUMDes yang mensuplai makanan di lain dari koperasi tadi ya. Nah, karena memang targetnya itu 2 Januari sudah running, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong semuanya dimaksimalkan, syarat-syarat yang kira-kira tadi saya sampaikan bisa dipenuhi supaya BUMDes-BUMDes yang ada di Indramayu ini bisa berkontribusi. Jangan sampai hanya namanya saja, Ibu sekalian. Karena tadi bahwa sekarang BUMDes ini menjadi bagian terpenting untuk perekonomian yang ada di desa. Dan ini semua sudah jalan, nanti juga untungnya ini manfaatnya juga untuk Bapak Ibu para direktur ini yang hadir di sini. Jadi saya tekankan di sini, yuk kita bareng-bareng kembangkan BUMDes sehingga BUMDes ini menjadi berbadan hukum bisnis yang kira-kira bisa mensuplai di satuan pangan atau dapur umum ke depannya. Saya rasa itu sebagai pembuka. Nanti bisa disambungkan dengan sahabat-sahabat TA yang lain dan selanjutnya kita berdiskusi bagaimana teknis-teknis ke depannya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat oleh Pak Tulus. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan atau disampaikan terkait dengan progres atau perkembangan BUMDes. Pak Yudi barangkali mau disampaikan. Silakan, kita berbagi, kita sharing aja ya. Kita nggak usah terlalu ini banget, kita sharing aja, diskusi aja. Kita ini momen BUMDes semua di sini. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sismi, mewakili Pak Kadis TPMD, teman-teman TA, peserta kegiatan hari ini, para direktur BUMDes Kabupaten Indramayu yang saya hormati. Pada kesempatan ini sesuai dengan agenda acara, yaitu evaluasi perkembangan BUMDes. Barusan sudah disinggung bahwa nanti BUMDes itu akan menjadi aktor, Pak,
dalam sebuah kegiatan program nasional makanan bergizi, itu akan menjadi aktor utama mungkin ya, yang ada di bawah. Nah, karena menjadi aktor, maka BUMDes harus aktif, harus mempersiapkan diri, infrastrukturnya, SDM-nya, dan lain-lainnya, supaya memenuhi syarat menjadi aktor yang ikut dimainkan di dalam program makanan bergizi, selain koperasi ya. Nah, tentu kita sebagai pendamping desa hanya mengawal peran serta BUMDes di dalam program makanan bergizi. Kami pun sama, TA, pendamping desa, pendamping lokal desa, persoalan peran serta BUMDes di dalam program makanan bergizi ini masih minim informasi, Pak. Artinya secara kelembagaan dari Kementerian Desa belum ada surat terkait tentang BUMDes itu actionnya bagaimana atau bagaimana. Ini baru dari satu institusi, pemangku utamanya kan Badan Gizi Nasional ya. Nah, kita hanya dapat informasi dari lembaga pemangku utama yang bertanggung jawab terhadap program gizi, makanan bergizi adalah dari Badan Gizi Nasional. Dan kita sudah baca dari grup BUMDes itu bahwa peran BUMDes ini ada syarat-syarat administratif yang harus ditempuh, dan itu kemungkinan tidak bisa manipulatif, Pak ya, karena tren pemerintah hari ini tidak bisa manipulatif. Kalau kita mengikuti tren di dunia medsos bahwa pemerintahan Prabowo ini disiplin ya, tertib. Nah, ini yang kemungkinan kita akan agak limpungan adalah masuk ke wilayah disiplin anggaran, disiplin kegiatan, dan tertib. Nah, kalau tertib itu terkait tentang pemaknaan, pemahaman kita terhadap aturan, Pak. Dan tradisi di desa itu memang belum bicara tentang alam pikir modern, itu belum semuanya masuk, Pak. Jadi masih crowd. Jadi kerja itu masih ya kayak dihajatan lah. Ente mana? Kira menek. Kok kita menek? Jadi belum bekerja secara tupoksi kelembagaan, Pak. Kadang ketua ya tahun yang gawe mau panggung segala-gala. Kadang dibebankan semua itu pada aktor ketua, Pak. Itu ciri masyarakat tradisional, ketua semuanya, Pak. Nah, sehingga unit-unit yang lain, pola-pola. Nah, ini yang saya khawatirkan itu adalah memang problem desa adalah kelembagaan, Pak. Jadi bicara inovasi, bicara kemitraan terkait dengan eksternal, itu modal dasarnya adalah tadi penguatan di internal itu. Jadi inovasi itu baru muncul apabila tidak ada manipulasi di dalam kegiatan, Pak. Sudah selesai itu. Urusan administrasi, urusan memahami regulasi, merealisasikan aturan, itu sudah selesai. Baru inovasi bisa dilakukan. Kreativitas berpikir apa. Kalau masih tersandra di administrasi, bagaimana cara bikin laporan keuangan, bagaimana cara rapat yang benar itu yang gimana, ini aturan itu bagaimana, masih blank, Pak. Nah, ini yang saya khawatirkan adalah nanti ketika BUMDes melakukan kegiatan itu, kemudian muncul karena ini strategis nasional, pengawalannya sangat ketat, auditnya juga lumayan rigid, kemudian komitmen negara terhadap anti korupsi juga tebal. Nah, ini yang dikhawatirkan adalah teman-teman BUMDes menjadi korban, Pak. Ya. Karena tadi persoalan hukum kita masih belum menjadi kesadaran, Pak. Masih tunjuk. Kalau nggak ditunjuk nggak jalan. Padahal sudah ada tuh di aturan tuh pengawas fungsinya apa, penasehat fungsinya apa, ketua fungsinya apa, unit apa.
Mana yang paling tinggi daripada institusi di dalam BUMDes itu ada musyawarah desa, penasehat, penanggung jawab, direktur, unit. Ini juga hubungannya masih belum yang saya pantau gitu ya. Masih dibebankan hampir 80% kerja ketua, Pak. Tidak terdistribusi kepada yang lain. Musyawarah desa, mohon maaf, sampai 8 tahun lah saya mengawal desa, saya belum pernah menghadiri ada pertanggungjawaban BUMDes, Pak. Tiap tahun tuh. Artinya apa? Kita melakukan kegiatan-kegiatan, capek iya, mengeluarkan iya, beban, tanda petik, dari pihak-pihak lain, ya fitnah apa terhadap pengelola ya, itu sudah pasti, wah si duit apa, padahal mah, waduh, ya benar-benar relawan Pak. Di BUMDes kan harusnya kerja, ya kita dapat gaji, dapat apa, ini lembaga resmi, ini institusional, ada peraturannya, tapi kerjanya kerelawanan Pak. Gaji nggak dapat. Aduh, inspektorat juga. Jadi kayak mengelola miliaran, buset. Nah, saya memahaminya, yang saya tekankan di sini adalah teman-teman, kalau kemudian di pemahaman, karena ketika bicara benar salah, bicara tudingan yang lain-lain, itu kan alat yang paling mengamankan kita, kenapa? Aturan, Pak. Aturan. Saldo bagus, ada PADes. Tapi begitu di breakdown, ditelisik oleh pihak lain, ada aturan yang tidak dilaksanakan, tetap saja Pak. Selesai. Nah, mohon dengan sangat musyawarah desa, musyawarah BUMDes, mohon itu dilaksanakan Pak. Tanpa itu tidak dianggap Pak. Tidak dianggap kerjaan bangun kandang ayam, kerjasama dengan ini, kerjasama dengan itu. Mana dasarnya? Pasti yang akan dibuka adalah dokumen musyawarah desanya Pak. Kalau saya nggak nanya akuntansi, nggak tanya macam-macam, karena posisi saya pengamanan terhadap kegiatan teman-teman BUMDes itu, ini benar nggak, sah nggak secara hukum. Maka selalu nanya musyawarah desa. Jadi laporan segini nih Pak, tanda tangan dokumen kerjasama dengan pihak satu, pihak tiga. Begitu tidak ada laporan musyawarah desa, ya udah, ini dokumen apa Pak? Dia nggak bicara Pak, nggak bicara. Karena apa? Pengawas, direktur itu mandataris daripada musyawarah desa. Jadi pimpinan tertinggi di dalam musdes itu adalah musyawarah desa. Pimpinan tertingginya Pak. Jadi tidak dalam bentuk orang Pak. Nah, tapi dalam bentuk institusi kegiatan musyawarah. Nah, maka kepala BUMDes yang sudah terampil dalam mengerjakan BUMDes itu bahasanya beda. Pasti akan membawa ya sesuai musyawarah desa itu kami ini. Pasti Pak. Kalau ngomong tidak membawa hasil musyawarah desa, itu berdasarkan mandataris dari siapa? Mandat siapa? Makanya bagi saya yang pernah berkomunikasi dengan BUMDes yang lain, jangan ribet di akuntansi. Cukup buku umum Pak. Yang menyelamatkan BUMDes itu BKU Pak. Buku kas umum, nanti begitu ada akuntansi, format-format akuntansi resmi ya, misal dari Mendes,
misal dari DPMD tinggal mindah. Tapi ada dasarnya, Pak. Dasarnya adalah catatan pengeluaran tiap harinya itu. Anda mengisi akuntansi, dasarnya dari mana? Kalau nggak ada BKU-nya, Pak. Makanya bagi saya yang penting inisiatif dalam memilih jenis usaha itu pas. Yang kedua, cukup buku gede, buku kas umum, tanggal sekian, pengeluaran sekian. Ini yang bisa menyelamatkan itu ya buku ini, Pak. Tinggal dimasukkan ke format-format laporan yang lain kan enak. Ada dasarnya, tidak karang. Ya kalau misalnya meriksa keuangan desa, mana buku umumnya, buku kas? Ini dari mana? Nah, itu akan ketahuan, Pak. Nah, untuk mungkin nanti diskusi meluasnya adalah bahwa BUMDes itu hanya sebatas di dalam yang saya baca itu di dalam stakeholder yang bermain di dalam makanan bergizi itu pemasok, Pak. Pemasok barang. Masok itu bisa produk sendiri, barangnya itu ada kan BUMDes yang ternak ayam, ada yang telur, apa itu produk sendiri itu lebih bagus. Kalau nggak ada ya berarti memasok dari mitra. Memang itu mitra BUMDes dari dulu juga memang mitra BUMDes. Ada yang misalnya sawat sarik disewa, disewa oleh BUMDes. Nanti giling beras dijual untuk ketika bergizi. Hanya dan pendanaan tetap dari dana desa. Dana desa masuk ke rekening desa di teknis. Kalau rigid belum keluar, paling gambaran kecilnya kalau BUMDes satu desa. Berapa sih satu desa? Nanti dari Badan Gizi Nasional akan keluar kebutuhan telur sekian, karena pasti kan ada racikannya ya, satu paket. Ini berarti desa A untuk SD, mungkin SMP, SMA yang ada di situ ya, ibu hamil, ibu menyusui kan sasarannya kan itu, yang dapat bergizi itu. Sekian ratus juta desa A. Oh, BUMDes kalau ada, kalau nggak sanggup, BGN punya mitra sendiri, Pak. Bisa nanti. Tapi program ini pasti berjalan. Cuman menghargai BUMDes dulu. Tapi kalau BUMDesnya tidak sanggup, yang saya baca Badan Gizi Nasional sudah mempersiapkan diri, Pak. Dengan pihak tiga. Karena ini program harus jalan. Kalau BUMDes menjadi aktor utama tidak mampu, terus program gak jalan, pasti ada plan B, plan C, plan C. Cuman ini aktor jadi itu mungkin titik tekan saya pada di musyawarah desa, Pak ya. Karena itu saya pendamping hanya punya kapasitasnya hanya mengamankan BUMDes ini tidak ada BUMDes yang masuk ke wilayah dan Bapak pasti musyawarah desa yang menjadi pintu masuknya, Pak. Yang pasti dokumen musyawarah desa yang dibuka. Kalau itunya nggak ada, ya selesai, Pak. Selesai, Pak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Sarip selaku koordinator CEO BUMDes dalam hal ini. Teman-teman BUMDes juga nanti kita bisa tanya jawab ya. Kalau misalkan memang ada yang disampaikan Pak Sarip dan teman-teman di sini penyampaiannya kurang jelas ataupun ada yang mau ditanyakan, silakan. Gak apa-apa, kita panel aja, diskusi saja ya. Silakan Pak Sarip.
Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Sismi selaku perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indramayu beserta jajarannya. Yang saya hormati teman-teman PAPM, Kang Tulus, Kang Wahyudi, dan Kang Tamjid. Yang saya banggakan, tidak ada yang ketinggalan. PLD dari Kecamatan Leleak selalu setia mendampingi BUMDes Tunggul Payung. Yang saya banggakan, dan tidak ketinggalan pula untuk para direktur, atau kita umumkan aja para pelaksana operasional yang pada hari ini bisa hadir dan mengikuti acara penyelenggaraan evaluasi pemerintah desa melalui badan usaha milik desa. Judulnya Pak, ya, judul kegiatan ning jerone MBG, makan bergizi gratis. Ya, tadi sudah disinggung oleh Bu Sismi, oleh Kang Tulus, dan oleh Kang Yudi terkait bagaimana proses-prosesnya. Saya akan menjelaskan lebih kepada detail teknis, ya, karena target pertama yang kita harapkan adalah beberapa kali kita berkoordinasi. Pertama, waktu ada kunjungan Kemenko PMK, saya pernah nitip ke Kemenko PMK karena Kemendes itu ada di bawah Kemenko PMK. Ya, Pak, bisa nggak program MBG ini untuk BUMDes itu wajib untuk BUMDes? Ya, jawabannya nggak bisa menjawab seperti itu. Artinya wajib di sini adalah bagi BUMDes yang siap, ya. Kalau BUMDes yang nggak siap, ya nggak perlu wajib lagi, ya. Kemudian pada saat rakor, mungkin teman-teman juga sudah melihat video saya waktu berada di rakor di provinsi, bagaimana saya menyampaikan di forum provinsi bahwa jangan sampai kegiatan ini hanya sebagai isapan jempol saja. Ya, walaupun ia harus dilaksanakan, iya, ini program Pak Presiden. Tapi apakah nanti ke BUMDes? Ya kita lah yang menentukan, Pak. Bukan Pak Presiden. Ya. Sebagus apapun program Presiden, kalau kitanya tidak siap, ya nggak akan bisa, Pak. Karena pola dan mekanismenya harus diikuti dan harus ditaati. Ya. Yang pertama, syarat utama lembaga manapun yang ingin ikut, bahasanya tender, ya kudu duwe badan hukum. Benar Bapak Bu? Makanya hari ini yang kita undang ada yang sudah berbadan hukum. Dari 120 BUMDes yang sudah berbadan hukum, hanya sekitar 80 atau 70 BUMDes yang kita hadir ke sini. Kita undang ke sini. Ya. Harapannya nanti para direktur ini bisa menggayat teman-teman yang ada di tingkat kecamatannya berkolaborasi dengan para pendamping desa, para pendamping lokal desa nanti. Ya. Itu yang pertama, syarat pertama. Jadi kalau yang hari ini, karena ada beberapa kecamatan yang desa, yang BUMDesa satu pun ada yang belum badan hukum. Ya, satu kecamatan ada. Ya. Ada yang baru satu desa. Ya, ini jelas secara regulasi ya jelas ini nggak akan bisa ngikutin. Ya, kalau hari ini teman-teman sudah punya badan hukum, satu target, satu persyaratan lolos.
Betul kan? Sudah berbadan hukum semua? Cung yang belum. Ada yang belum, Bu. Karena saya tahu mana yang sudah, mana yang belum. Cuman keberanian tidaknya, ngacung atau tidaknya itu. Ya, maaf. Kita sebut aja barangkali salah satu kecamatan di Gantar. Nggak ada satupun yang berbadan hukum. Tapi kita undang, Pak. Ada yang hadir, baru proses perbaikan badan hukum. Selangkah lagi. Ya, kalau selangkah lagi boleh. Paling nunggu sehari 2 hari sampai lamanya 1 minggu mungkin. Ya, ini yang belum melangkah ke badan hukum. Ya gimana mau proses selanjutnya? Itu yang pertama ya. Yang sudah oke, yang kedua setelah badan hukumnya clear, cek anggaran dasarnya. Ya, cek anggaran dasarnya, ada nggak kode KBLI yang berkaitan dengan MBG ini? Ya, kodenya apa baik aja? Mesti share ya ning grup ya. Dibacakan maning beli, di scrolling be ning grup ya. Kalau bisa, jangan yang statusnya perdagangan besar ya. 472 kode awalnya. Perdagangan eceran saja Pak yang diharapkan, karena kita masuknya ke NIB-nya adalah UMK. Ya, usaha menengah dan kecil. Karena ketika kita non UMK itu modalnya harus lebih dari 5 miliar. Ya, itu ketika kita ngisi tadi sampaikan oleh Kang Tulus, OSS, Online Submission System. Online Submission System OSS ini akan terbaca ketika teman-teman sudah ber-BH. Ya. BH-nya, KBLI-nya itu sesuai yang ada di anggaran dasar pada saat upload dokumen tadi. Artinya ketika anggaran dasar tadi diupload melalui situsnya Kementerian Desa, kemudian disetujui oleh Kementerian Desa, diteruskan ke Kemenkumham, maka KBLI tadilah yang terdaftar di Kemenkumham. Sementara untuk nebikan NIB itu sesuai yang terdaftar di Kemenkumham. Ya, sebagian besar laka. Ya, sebagian besar laka. Perdagangan eceran beras, perdagangan eceran buah-buahan, perdagangan eceran hasil perikanan, perdagangan eceran telur atau hasil peternakan, itu nggak ada semua. Rata-rata sewa tenda. Ya, PJP, apa tuh? Jasa pembayaran. Ya itu briling tuh Kang. PJP itu kode 6 sekian. Ya. Ya wis ora apa-apa, Pak. Makanya hari ini inginnya kami pribadi ya, teman-teman diidentifikasi. Ya. Kalau sudah ada kodenya is okay, lanjut ke NIB. Kalau belum ada, segera bikin perubahan melalui Musdes, perubahan Perdes dan anggaran dasar. Apa yang dirubah? Perubahan KBLI. Ya, itu sesuai arahan dari ketua atau kepala verifikator Kementerian Desa, Pak Ahmad Rabo. Ya. Jadi ketika nanti perubahan di website Kemendesnya sudah ada, kita tinggal upload, Pak. Cuman permasalahannya hari ini menu perubahannya durung anak. Arep kapan? Aja bicara pilkada ning kene mah. Ningguri bae. Wis prakat masa tenang, Pak. Ya. Bribin. Maksud saya tadi diidentifikasi itu rencana kami sih kalau teman-teman setuju langsung digawa meng Kementerian Desa. Ki BUMDes Dermayu sing siap MBG sing harus langsung dirubah.
anggaran dasar. Karena kalau mau menunggu perubahan di website embu kapan pragate, sementara tanggal loro kudu running. Tanggal loro running ya persyaratan mah sedurunge tanggal loro. Bener beli? Oh, persyaratan pertama badan hukum sudah, kedua NIB harus sesuai KBLI yang ada di anggaran dasar. Itu. Wis anak, cerita wis anak. Ya, langkah selanjutnya adalah teman-teman adalah harus lapor pajak tahunan. Ya, 2 tahun ke belakang, 2022, 2023. 2024 nanti 2025 lapornya. Ya. Pak, saya 2022 belum jabat. Bikin laporan neraca keuangan, laba rugi nolkan saja. Ya, nolkan saja. Yang 2022. Kalau yang sudah menjabat, buat laporan keuangan, yaitu ke KPP pertama, KPP Pratama, bikin laporan laba rugi dan neraca keuangan. Itu yang diminta untuk penerbitan SPT tahunan 2 tahun berjalan. Setelah SPT 2 tahun dilaporkan, selanjutnya teman-teman harus mendaftar sebagai sebagai PKP. Apa tuh? Perusahaan kena pajak. Ya. Harus itu. Enggak, Pak. Ya, asal sudah laporan tahunan 2, insya Allah cepet. Ya. Cuman jadi masalah, maukah laporan tahunan yang laporan keuangannya bigalaka? Ya ora. Yo, je Pak Sadik mah buka kartu. Yo, ora dikat buka kartu yang paham dewe. Ya, itu. Ya. Ini selanjutnya, setelah itu produk-produk yang ada, yang mau kita legal, yang mau kita taruh di LKPP, teman-teman semua, ada istilah LKPP, ada istilah LPSE. Awas. Di gawe gampang, LKPP itu aplikasi tingkat pusat. Ya Pak ya? Kalau LPSE aplikasi tingkat kabupaten. Sama semuanya adalah lembaga yang bergerak untuk pengadaan barang dan jasa. Tetapi untuk ke LK harus melalui LPSE. Angger melalui lpse.kap.indramayu.go.id. Persyaratannya kiana KB, Pak. Ya, tinggal difotokopi baik. Ya. Tapi aja mana dimin, KBLI diberesi dimin. Karena kalau belum beres semua, mentok dianggap ini nanti dicoret, Pak, keblokir. Jadi kalau dokumennya belum siap semua, aja daftar dimin meng-LPSE. Itu saran saya. Ya kalau yang sudah oke, ya mangga running terus ke sana. Ya. Kalau yang belum, tahapan tadi, badan hukum sudah. Ya. Setelah itu KBLI untuk menerbitkan NIB. Setelah itu, ya, legal formalnya sebuah produknya. Ya. Beras, terbitkan BP POM, ya, sertifikat halalnya. Karena kalau diupload ke sana, yang nggak akan diterima ketika tidak ada barangnya, tidak ada persyaratan tadi. Jadi sama halnya, teman-teman pernah daftarkan produk, daftar produk ke GoFood atau ke Shopee, pernah? Ya wis berarti dibeli dua pengalaman. Waktu itu saya pernah, Pak, mau daftarin saudara saya, tetap bisa ditanyain. Kebetulan dagang bakso, Pak. Persyaratannya mana produk halalnya, ya, mana NIB-nya,
Ditanyakan pasti. Laka kuning ya bisa lanjut karena ada tanda bintang merah. Ngerti kan? Kalau ngisi formulir ada bintang merah, ketika nggak diisi, lanjut apa tidak? Tidak. Selesai sampai di sana. Itu. Ya. Wah, ribet temen. Ya. Katone ribet ya. Lanjut beli ke. Paham. Luar biasa. Ini yang saya suka tuh ya. Ribet-ribet. Ya. Itu teman-teman semua ya. Ada masalah teman-teman semua. Ketika lapor pajak tahunan, NPWP ini wis ora aktif. Ada itu. Jadi aktifin dulu. Ya. Kasus ini karena kemarin syarat bikin rekening harus ada NPWP. Setelah bikin NPWP, wis diangkatin jurnal, dianggapnya orang usah laporan. Oleh SMS, oleh surat sing KPP pertama kaget. Kaget oleh surat sing pertama apa? Karena padahal besok laporan tahunan, padahal laporan. Ya. Baik badan maupun perorangan juga wajib lapor sebetulnya mah. Ya. Baik badan maupun perorangan juga wajib lapor, ya. Maksimal bulan April kalau tidak salah setiap tahunnya. Itu SPT tahunan. Nah, apa yang dilaporkan? Pajak penghasilan. Ya, itu ya sampai LKPP, LPSE ya di sana. Ya. Nah, di sini dipastikan teman-teman pada beli dua produknya. Baik beras, untuk ayam galaka. Cuma ayam, Pak. Ya. Jangan menyediakan ayam. Daging ayam. Ribet deh minta ampun untuk menerbitkan sertifikasi halalnya. Jadi kalau mau menyediakan daging ayam, kerjasama sama yang sudah diprosen baik. Yang sudah diprosen. Yang sudah ada tulisan sertifikat halalnya. Sudah kerjasama aja di sana. Gak apa-apa. Ya. Begitupun produk-produk yang lainnya. Ya. Kalau misalkan tadi kayak telur, ya sudah cari penyedia telur yang siap bekerja sama dengan BUMDes, tapi dianya sudah punya sertifikat halalnya. Kalau nggak ada, ya terpaksa dibantu proses sertifikat halalnya oleh teman-teman BUMDes, ya, dan nanti menjadi apa trademarknya BUMDes, begitu, ya. Paham? Mudah-mudahan paham, ya. Cing beli paham adalah prosesnya priwin. Ya, teman kita Mas Anung sudah running jauh, ya, sudah running jauh. Berharap jangan tinggalkan teman-teman yang lain, Mas Anung, ya. Berharap kira-kira maju bareng, mundur bareng, ya. Kejeblos aja bareng-bareng. Lah kasih tek tulungi Pak, asal gelem ditulungi. Pokoknya kadang ditulungi pada beli gelem. Ya, tuh, ya, mangga, ya kita sudah berkoordinasi dengan tim verifikasi LPSE Kabupaten, baik verifikator LPSE maupun verifikator e-katalognya. Jadi ke LPSE terus e-katalog nantinya, masuk e-katalog. Kalau versi 5 itu masih terbagi-bagi, ya. Tetapi nanti yang dipakai oleh LKPP itu versi 6 yang tidak ada lagi e-katalog sektoral ataupun yang lainnya, ya. Tapi nanti terpusat semuanya ke LKPP. Jadi nanti yang ada adalah di sana nyari jenis aja, jenis makanan. Oh, di sini ada makanan, ada ikan, ada apa terus, nanti dicari. Ya. Informasinya bahwa bulan tahun 2025 tanggal 2 Januari itu akan diluncurkan sebanyak 900 titik sebagai pilot project. 900 titik seluruh Indonesia. Berapa di Indramayu? Belum tahu, Pak.
karena surat keputusan MBG-nya belum ada. Tapi kalau dari peta ya yang kita baca di Badan Gizi Nasional, Indramayu laka titik ke anak ini ning Cirebon. Ya. Tapi aja yang pasti kita harus jadi mau ke apakah? Jangan jadi apa? Tamu di rumah sendiri, jangan. Bagian sing Cirebon enggak? Kodimin. Ning kene gak akeh bum sing siap konon, Mbak. Iya beli, Pak. Ya, makanya saya bisa bantu teman-teman semuanya ketika teman-temannya sudah melengkapi perlengkapan yang memang dibutuhkan sebagai prasyarat untuk bisa menerbitkan ke e-katalog. Ya. Karena nanti satuan layanan atau yang disebut dan gampangnya tadi titik-titik tadi yang disingkat dengan dapur umum itu harus beli melalui LKPP, Pak, atau LPSC. Harus itu. Jadi dilihat misalkan titiknya di mana. Mungkin dia akan cari di e-katalog yang terdekat. Ya. Begitu. Nah, ya. Untuk teknis lebih detail, harapannya ketika teman-teman pengen ngadol beras KB sekecamatan, kira-kira regane sedermayu aja beda-beda. Hah? Maksudnya menggenen, misalnya dari 31 kecamatan, beras premium, harganya sing kecamatan Anjatan 12.500, sing kecamatan Bonga 10.500, sing Tambak 9.500. Ya konene mateni sejene. Mendingan dipadakaken, tetapi ketika nanti dapat order banyak, yuk gandeng yang lain. Gandeng bumdes yang lain yang memang sudah masang gambar beras ning KPP, ning e-katalog tadi. Dihubungi, dikontak KB. Kita oleh tender sekian ton beras. Ayo dibagi-bagi, Pak. Itu. Karena apa? Tidak akan mungkin dikerjakan oleh satu bumdes sendiri. Nggak akan mungkin, Pak. Pasti harus dilakukan kolaborasi dan kerjasama. Pasti. Nggak akan bisa. Ya. Nggak akan bisa. Ya. Begitu, ya. Begitupun produk-produk yang lainnya, kayak ikan, ya, kayak telur. Telur carilah apa penyedia yang memang sudah bersertifikasi halal supaya enak. Ya, oke, itu aja barangkali. Ini sudah 2:30 ya. Nanti kita diskusi bagaimana secara teknis lebih itunya, ya. Tapi tahapan-tahapan tadi saya pikir kalau terlalu jauh keburu puyeng. Ya. Karena mikiri KBLI sing laka bega priwen gini kan judulnya. Sekarang teman-teman semua ya bawa kertas kan? Dicatat dari bumdes mana KBLI yang belum ada apa saja yang tadi kita sebutkan. Kalau misalkan belum ada semua, kita akan sondingkan langsung dengan Kementerian Desa supaya bisa dilakukan, syukur bisa gitu ya. Tapi apa salahnya kita ikhtiar langsung ke sana. Karena ketika kita hanya melalui chat, melalui WA ke Ahmad Rabo, tunggu pengembangan aplikasi. Sudah hampir 1 bulan, belum ada perubahan-perubahan. Sementara sekarang sudah tanggal 25 November. Ya, harusnya 25 Desember yang akan datang teman-teman sudah terpasang produknya di LKPP atau di e-katalog. Sanggup nggak nih sebulan ke depan? Sanggup beli kira-kira? Karena nggak mungkin kan running tanggal 2 pesennya tanggal loro. Nggak mungkin kan? Tanggal loro lagi pelaksanaan MBG nih. Arep masak beras, arep masak telur. Tuh kue tanggal loro ya mungkin beli? Gak mungkin. Ya, paling tidak 2 hari sebelumnya paling tidak. Iya kan?
tanggal 2 berarti paling 3 tanggal 31 Desember. Atau tanggal 30 Desember paling tidak. Ya kan? Karena nggak mungkin pakai juksum. Wes, sing bumdes, kedung dawabe, sing berase, beli mungkin. Ya, nggak mungkin. Ya. Kalau ngelihat regulasi, kalau pada akhirnya kemudian terjadi juksum, ya apa boleh buat. Ya, apa boleh buat. Tapi paling tidak dokumen kita jadi lengkap bahwa saat ini BUMDes itu kedudukannya nggak jauh berbeda dengan koperasi, PT, CV, ataupun badan usaha lainnya yang sudah dahulu malang melintang ning dunia persilatan perdagangan. Kan begitu? BUMDes mah wong anyar, ya, tapi apa salah mencari tempat di dunia yang baru, gitu kan? Yang selama ini dianggap sebelah mata, sekarang nggak boleh lagi dianggap sebelah mata. Ayo teman-teman semua, ya. Kalau ingin mendapatkan penghasilan yang di luar kepala, ya, BUMDes kembangkan, ya. Ya kayaknya jebat dawa oleh babak songkai dadi durak-urak kita nih Marian, ora apa-apa, ya. Cere Kang Anung mah, wong baik mah uga oleh sing baik maning, ya. Gitu, ya. Artinya kita jangan berpikir profitable dulu, ya. Bahwa di dalam BUMDes itu tidak hanya profit di sini, tidak hanya secara materi, Pak. Ada di sana, inilah yang membedakan dengan perusahaan yang lain, bahwa BUMDes itu ada profit secara sosialnya. Ya, teman-teman tolong dicatat ini, ya. Ada profit sosial. Ketika teman-teman bisa hadir, contoh, ya, nyewa tenda, ana wong miskin, nyewa, dikuat bayar, ya wis, ya, CSR, BUMDes baik, dicatat pemasukannya mah Pak, dicatat, aja beli dicatat. Karena ini selain lembaga profit, tetap ada pemasukan. Oh, disewa si A, ya, 100.000, bikin kwitansinya, dibalekaken maning kwitansi. Itu namanya proses, Pak. Manipulatif tidak? Ya tidak. Ya. Karena apa? Uang yang dia bayarkan kita berikan kembali sebagai CSR-nya BUMDes. Ya, supaya Pak pada orang bayar, itu yang salah. Itu yang salah. Ya. Bayar harus tetap dibayarkan, tetapi harus tercatat, ya. Oke, itu saja barangkali. Sekali lagi hanya menekankan BUMDes ini hanya sebagai supplier, ya, pemasok, seperti layaknya pada saat program BPNT, ya. Cuman waktu kemarin mah tidak ada secara detail seperti ini. Waktu ke sana mah, ya, makanya banyak BUMDes yang tersangkut hukum terkait apa program BPNT 5 tahun yang kemarin, ya. Yang waktu itu ada SKB 4 Menteri, BUMDes boleh sebagai supplier, ya. Tetapi kenyataannya kemudian dicabut kembali, sementara udah berjalan, jadinya bermasalah, ya. Saja, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Teman-teman, selanjutnya silakan diidentifikasi anggaran dasarnya, ya. Setelah itu nanti kita akan bagikan format perubahannya, perubahan musdes, berita acaranya, dan dokumen-dokumen lainnya untuk perubahan perdes dan anggaran dasar. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Sarip yang sudah menyampaikan terkait dengan perkembangan BUMDes khususnya untuk MBG. Untuk selanjutnya, saya pengen tahu terkait dengan koordinasi atau sharing yang sudah dilakukan oleh teman-teman BUMDes di sini. Kebetulan BUMDes Kedung Dawa sudah konfirmasi ataupun sudah ada percepatan tadi ya terkait ini. Bisa disampaikan ke teman-teman BUMDes biar nanti ada gambaran seperti apa. Jadi jangan nanti kita
melihat ataupun menjelaskan ataupun membaca di grup saja, tapi bisa dijelaskan secara langsung oleh teman-teman BUMDes. Silakan Pak Direktur dari Kedung Dawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, pemirsa Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Sismi yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mendapatkan hasil dan mendapatkan berkah dari Allah tentunya. Baik, langsung saja terkait MPG ini, karena memang alhamdulillah kemarin saya Direktur BUMDes Kedung Dawa bersama dengan Direktur BUMDes dari Sukra itu diberikan kesempatan oleh pihak DPMD untuk menghadiri rapat koordinasi percepatan pembangunan perdesaan di Kota Bandung. Dan hasilnya saat itu memang MPG yang dibahas. Maka dari itu menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut, pihak DPMD pun berusaha untuk menjadikan program itu menjadi program yang bisa dinikmati oleh BUMDes. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, bahkan saya bingung harus ngomong apa lagi karena sudah semua dijelaskan. Cuman ada satu poin yang harus digarisbawahi di sini. Program itu benar-benar bermanfaat buat masyarakat secara langsung dan kita sebagai pelaku ekonomi. Cuman kalau kita tidak bergerak, kalau kita cuma berretorika saja, dipastikan kita hanya menjadi penonton untuk program itu. Mungkin rekan-rekan sudah sering melihatlah postingan saya. Itu sebagai bentuk kepedulian saya. Ayo loh kita bergerak. Jangan sebatas retorika, jangan sebatas teori. Gitu kan? Kapan? Kalau kita sebatas teori, dipastikan kita hanya sebagai penonton dalam program ini. Dan alhamdulillah saya pribadi gitu kan, walaupun kemarin ya sendiri Ibu, tapi berusaha. Saya ini pengen menjadi bagian dari program itu. Makanya dengan segala kekurangan dan serba ketidaktahuan, saya belajar. Saya belajar langsung dengan apa yang sudah didapat, seperti dijelaskan oleh Pak Sarip. Namun dalam prakteknya ada beberapa yang harus ditempuh. Di antaranya tadi, ketika semua clear, maka dipastikan kita harus bisa diverifikasi oleh pihak LPSE Kabupaten Indramayu. Makanya kemarin saya mencoba menelusuri ketika memang segala sesuatu syarat administrasi itu sudah lengkap, saya datang ke LPSE. Karena jujur saja untuk secara administrasi BUMDes kami ini alhamdulillah sudah lengkap. Dari mulai badan hukum, terus ditambah lagi untuk NIB-nya juga. Saya sudah masukkan semua kegiatan usaha yang berkaitan dengan MPG ini. Nah, kemudian tadi seperti yang disinggung oleh Pak Sarip bahwa kita juga wajib melaporkan pajak kita selama 2 tahun. Nah, setelah proses itu selesai, dianggap lengkap lah. Maka hayu kita bareng-bareng datang ke LPSE. Nah, saat itu saya datang ke LPSE, cuman dari LPSE kita diarahkan ke Barjas. Dan ternyata di sana lebih fair gitu kan. Kita diberikan tempat yang khusus
ketika memang dari kita ini mau ke sana. Makanya saya tidak akan ngomong tentang teori. Ayo kalau misalkan mau bergerak di program ini, kita bareng berproses lah gitu. Jangan sampai tadi seperti yang saya bilang di awal bahwa kita cuma jadi penonton. Itu saja mungkin Bu dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu. Dari BUMDes Sukra. Mangga, barangkali ada yang bisa disampaikan kemarin. Ada sesi tanya jawab di sana, ataupun di sana kondisinya seperti apa, teman-teman BUMDes dari kabupaten yang lain silakan bisa disampaikan ke teman-teman BUMDes Indramayu, silakan. Matur suwun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dari Dinas BPMD, para dari TA, dan juga teman-teman BUMDes semuanya. Pangapura Pak, orang katon ya Pak ya. Kita semeter kotor Pak, gaya ini mimbar. Panung gara-gara emang ini. Kita mau katon dasi Pak. Apunten, perkenalkan nama saya Ruri Mabrurianto. Alhamdulillah saya Direktur dari BUMDes Gerak Desa Sukra, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. Ya sedikit sharing saja bahwasanya kemarin memang kami ditunjuk disuruh mewakili teman-teman Direktur BUMDes se-Kabupaten Indramayu. Kebetulan saya dan Pak Anung datang ke DPMD Provinsi Bu. Di sana memang sangat luar biasa. Kami sendiri malu Pak asli nih. BUMDes karena keren-keren Pak, yakin. Minder priwe ya izin antara ya kita gak bisa sesuai dengan mengkonon mah. Mungkin seperti itu dalam hati saya ya Pak ya. Toh mereka kok ada yang kalau di kota, namanya di kota itu ya BUMDesnya ya jangan tanya keren-keren. Tapi dalam hati saya janji saya akan lebih keren dari mereka di Indramayu. Karena memang itu suatu motivasi Pak. Saya baru setahun Pak diangkat dari direktur. Jadi nembe ngeraga-ngeraga, lamun bayi mah nembe apa ya Pak ya, nembe merangkang. Tapi alhamdulillah support dari Pak Sarip luar biasa, support dari Bu Sismi luar biasa. Saya ngerasa orang nyesel-nyesel acan kita dari Direktur BUMDes. Karena memang sejatinya saya dari Ketua BUMDes itu ya pengen menggerakkan ekonomi desa kita sendiri. Tapi di saat program ini memang diluncurkan langsung dari pusat, itu adalah kunci suksesnya kita semua. Menurut saya itu adalah kuncinya kita. Biar kita bisa maju, biar kita terus berkembang dan ekonomi desa kita baik, lebih baik, itu kuncinya Pak. Jadi saya minta Ibu Sismi, Pak Sarip, saya minta dari pendamping bikinkan time schedule Pak. Artinya ini bapak-bapak yang ada di sini, ada juga yang orang ngerti apa sih coba bener. Saya mikiri rumah tangga blenger, mikiri dapur beras gari 2 liter kan mungkin seperti itu ya Pak ya. Tak kita Pak ya Pak. Jadi saya pengen dari TA-nya Pak Tamjid direwangi Pak. Maksudnya, oke, minggu ini dari tanggal ini sampai tanggal sekian saya pengen semuanya NIB selesai. Dikontrol Pak. Itu pengennya kita ya Pak ya, ojo anu Pak. Duh, maksudnya bareng-bareng. Nih NIB-nya selesai, desa mana yang belum, itu dikontrol langsung. Terus pendamping desanya siapa itu yang harus dikejar Pak. Ambiran aja Pak Anung baik, kalau kita baik si Melayune santer. Kita ngomong Pak, pengen ngajak Bapak, ayo Pak yuk jalan-jalan mengancol bareng-bareng kan bukan Pak. Aja rapat maning kan keder Pak ya. Ayo Pak ngancol yuk, kader gawis anu setor PAD wis ora Pak. ada begitunya. Biar terkenal di Indramayu itu ya teman-teman BUMDesnya kompak gitu Pak. Saya pengennya seperti itu. Dan setelah dari NIB terus apalagi LPSE-nya apa segala macamnya, tolong Pak Sarip dan Ibu Sismi kawal kami, bantu kami supaya benar-benar di saat tanggal 2 Januari 2025 kita tuh sudah siap semua. Kurang apa kita Pak? Kan Mokoten, Panung, bener Panung. Itu komitmen saya dengan Pak Anung, yang mudah-mudahan itu terrealisasi. Terus ning grup
ning grup Indramayu Kak, kita malah Pak yakin, jangan beli sih Bu. Mulane mau grup apa sih ya? Anak mana grup Sari Roti, gue mau kerjaan kita. Nah mungkin dari saya itu saja, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, sedikit biar nggak ngantuk aja ya Bu ya. Mohon maaf sekali lagi, tidak mengurangi rasa hormat saya ke Bapak-Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Bumdes Sukra dan juga Kedung Dawa yang sudah menyampaikan terkait dengan hasil rakor mereka kemarin di sana dengan Pak Sarip sebagai koordinator CEO Bumdes.